Shalom adik-adik, kita jumpa lagi ya. Hari ini adalah hari Paskah. Nah, kita sama-sama memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Yuk kita sama-sama mulai ibadah kita hari ini. Kita mau siapkan hati kita, kita mau tundukkan kepala, kita mau tutup mata, kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah pimpin kami. Tuhan berikan kami hati yang baru, Tuhan berikan kami hari yang baru, dan sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku
kasih buat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami akan muji muliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami boleh menjadi doa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yeay. Laskar Kristus siap. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan ya. Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Masih semangat muji Tuhan ya. Yuk kita sama-sama muji Tuhan lagi yuk.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Yuk kita semuanya menyiapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur
Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih. Waktu dan tempat saya serahkan kepada pembicara. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang begitu luar biasa untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Karena pengorbanan-Mu sehingga kami beroleh hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, tolong kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami boleh melakukan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Nah, bagaimana kabarnya?
Ya, Tante harap kita semuanya dalam lindungan dan penyertaan Tuhan ya. Nah, minggu ini adalah Minggu Paskah ya. Kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus di minggu ini ya. Jumatnya kita mengingat kembali tentang pengorbanan Tuhan lewat apa? Jumat Agung. Ya. Karena kita masih dalam pandemi ya, kita ibadah tetap online, dan Tante berharap, tentu saja kita juga semua berharap Paskah ini adalah Paskah terakhir kita online ya. Tahun depan kita semua boleh berharap bersama-sama kita bisa kembali lagi bersama-sama merayakan Paskah seperti sedia kala ya. Berdoa sama-sama ya. Nah, adik-adik indikasi Tuhan, kalau hari ini adalah hari Paskah ya, mungkin biasanya ada banyak hal yang kita lakukan pada waktu Paskah. Benar ya? Mungkin minggu-minggu sebelum Paskah kita mulai latihan-latihan untuk memperingati Paskah ini, untuk merayakan Paskah. Nah, seperti yang mungkin adik-adik tahu ya, kita umat Kristiani pada waktu Desember kita memperingati apa? Natal ya. 25 Desember kita punya perayaan yang dinamakan adalah Hari Raya Natal. Nah, lalu perayaan yang kedua yang juga penting untuk kita umat Kristiani adalah apa? Paskah. Dan sebenarnya Paskah ini adalah memang hari raya umat Yahudi ya. Sudah ada. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Paskah adalah soal kemenangan dan keselamatan yang diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Untuk siapa? Untuk tante, untuk guru-guru sekolah minggu yang lainnya, untuk om-om yang tadi main musik, untuk semuanya. Nah, itu adalah Paskah. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada semua umat manusia. Bukan hanya kita saja. Ya. Nah, karena itu adik-adik ya, penting sekali bagi umat Kristen ini untuk benar-benar memahami pentingnya makna Paskah ini. Nah, mungkin kalau kita online seperti ini ya, Paskah akan sangat menyenangkan sekali. Karena apa? Dapat telur tante. Ya benar ya. Pulang sekolah minggu adik-adik dapat telur. Nah yang paling penting nanti dilihat apanya? Ada ayatnya loh. Nah mungkin hari ini kita tidak bisa bagi telur itu. Ya tidak apa-apa ya. Semoga tidak mengurangi sukacita Paskah kita. Nah adik-adik dikasih Tuhan. Tidak hanya untuk menikmati keseruannya. Ada telur, ada kue, lalu ada perayaan-perayaan. Bukan hanya itu. Yang paling penting adalah kita menjadikan momen Paskah ini sebagai waktu yang tepat. Ya, supaya kita mengenal benar-benar tentang arti penebusan Tuhan itu untuk kita. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, di masa-masa menjelang Paskah ini ya, kita mungkin apa Paskah tentang penebusannya siapa? Tuhan Yesus. Siapa yang ditebus? Kita semuanya. Seperti tante dia tadi dikatakan di awal, menebus dosa umat manusia. Kita semuanya tak terkecuali. Ya, nah adik-adik, dalam perjanjian lama ya, nanti kalau adik-adik buka, tadi sudah siapkan Alkitabnya kan, tante dia enggak suruh buka, dicatat saja ya. Kalau kalian lihat, catat saja di Yesaya 53, Yesaya ini di perjanjian lama ya. Di Yesaya 53 1 sampai 12, di sana diceritakan tentang perjalanan kisah Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ada di zaman apa? Di zaman perjanjian baru, sedangkan perjanjian lama itu jauh sekali sebelum kelahirannya Tuhan Yesus. Tapi di Yesaya ada nubuatan tentang kelahiran
dan perjalanan hingga kematian Tuhan Yesus. Ya, luar biasa ya. Nah, kisah penebusan itu sudah lama sekali. Nah, lalu ada kisah tentang kebangkitan. Nah, kalau kebangkitan, kalau kalian nanti baca mulai dari Injil Matius sampai Yohanes, di sana ada tentang kisah kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, nanti coba adik-adik baca sendiri ya. Coba kalian lihat sendiri, mulai teliti Alkitabnya, dibuka-buka Alkitabnya ya. Nah, kalian lihat nanti di sana. Nah, dalam surat Paulus ya adik-adik kepada jemaat di Korintus. Nah, sekarang boleh dibuka ayatnya di 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 19. 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 19. Bentar ya, tante juga buka ini. Baik, kalau sudah, tante bacakan buat adik-adik. Nah, 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 19. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, dia dikasih Tuhan. Ya, tentang kisah kebangkitan Kristus ini. Dikatakan di Korintus tadi, sudah kalian baca ya. Bagaimana Tuhan Yesus ini ketika disalibkan, lalu dia mati, lalu dikuburkan, dan pada hari ketiga kenapa? Dibangkitkan. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kita tidak akan percaya kalau dia adalah Tuhan. Nah, hal yang sangat luar biasa sekali. Hari ini adalah hari kebangkitan Kristus, hari kemenangan kita. Ya, karena dengan begitu kita benar-benar dimerdekakan dari dosa kita. Ya, hal yang sangat luar biasa, anugerah yang luar biasa untuk kita semuanya. Kenapa kok Paskah diperingati setiap tahun? Sebenarnya untuk mengingat kebaikan Tuhan setiap hari ya. Tapi Paskah ini kita peringati dan kita benar-benar boleh mengingat kembali pengorbanan Tuhan kita. Diingat-ingat lagi ya, bagaimana dia sudah mati di kayu salib. Terus dan hari ketiga hari ini, Minggu ya, dia bangkit kembali. Nah, sangat luar biasa. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, kebangkitan Yesus adalah bagi keselamatan untuk kita semuanya. Lalu dan kebangkitannya ini menjamin kebangkitan masa depan kita juga. Nah, adik-adik, setiap kali merayakan Paskah ya, ada banyak hal mungkin yang seperti yang katakan tadi ya, ada hal-hal yang seru-seru. Mungkin bukan hanya kita dapat telur, tapi ada lomba-lomba tentu saja ya. Ada yang pernah ikut lomba mencari telur? Dulu sekali kita pernah seperti itu ya, karena kita mungkin di tempat ini tempatnya tidak ada, kita tidak bisa mencari telur ya, seperti itu. Nah, lalu adik-adik yang dikasih Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Lewat momen Paskah ini kita kembali mengingat kebaikan Tuhan dan kita harus apa? Bersyukur karena dengan kematiannya kita beroleh hidup yang kekal. Karena dengan kebaikan Tuhan Yesus, dengan rela dia mati di kayu salib, kita dimerdekakan dari dosa kita. Ya, dibebaskan dari hukuman kita. Nah, mungkin kalau beberapa waktu lalu kita bisa setel film ya. Hari ini kita enggak bisa. Enggak apa-apa ya. Adik-adik nanti cari sendiri, mungkin kalau mau mengingat kembali
Ada di film-film itu, di YouTube mungkin masih ya, ada, boleh dilihat lagi. Nah, adik-adik, Paskah juga bicara tentang teladan Tuhan Yesus untuk kita. Nah, kenapa kok teladan ya? Karena Tuhan Yesus ketika dia disalibkan, ketika dia mati untuk kita, itu semuanya adalah perintah Bapa yang di surga. Nah, adik-adik, terus diperintahkan, dia rela jadi manusia ya, turun ke dunia jadi manusia, lalu menderita, dihina, dicaci dan dimaki, lalu disalibkan, bayangkan ya. Tapi hal yang sangat luar biasa adalah dia hidup untuk kita lagi. Nah, jadi Yesus adalah korban yang sempurna di kayu salib, dan dia hanya akan melakukannya sekali untuk selamanya. Ingat ya, Tuhan Yesus mati hanya sekali untuk selamanya, dan dia sudah bangkit, dan dia menunggu kita nantinya ya adik-adik. Nah, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, itulah makna perayaan Paskah yang sungguhnya untuk kita ya. Tuhan Yesus mati sekali untuk kita, dan dia juga dibangkitkan untuk menebus dosa kita semuanya. Luar biasa ya. Nah, bagaimana kita bisa menghargai kematian Kristus dalam hidup kita? Dengan apa? Dengan meneladani sikap hidup Kristus. Bagaimana? Dengan hidup sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan ya. Firman Tuhan, ada banyak hal yang mungkin lewat firman ini kita bisa semakin hari semakin lebih baik lagi. Adik-adik yang dikasih Tuhan, lewat Paskah kali ini kita benar-benar mau meneladani sikap Kristus. Kita benar-benar mau menghargai ya, menghargai loh ini ya, dihargai bagaimana Tuhan kita mati di kayu salib dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin nanti yang sebelum-sebelumnya suka bantah orang tua ya, mulai lagi diperbarui, dikoreksi dirinya masing-masing. Sudah betul apa enggak hidupnya ya? Sudah mencintai Tuhan lewat menghargai orang tua di rumah, sudah apa belum? Ya, gitu ya. Cintai orang tua kalian, cintai sesama manusia, cintai orang-orang di sekitar kita ya. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, dan terasa cukup renungan firman Tuhan untuk Paskah kali ini. Semoga kita semua berharap ini adalah Paskah terakhir online ya. Paskah terakhir online. Tahun depan kita boleh bersama-sama kembali ya. Langsung ketemu. Kita boleh bersama-sama kembali bersuka cita kembali memperingati Paskah. Nah ya, Tante harap Natal nanti pandemi juga sudah berlalu. Jadi kita boleh bersama-sama kembali merayakan Natal. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, tutup Alkitab kalian ya, tutup mata, kita akan berdoa ya. Sungguh-sungguh mungkin Tante di sini enggak tahu ya, kalian apa benar-benar berdoa apa enggak. Tapi kali ini kita mau benar-benar bersungguh-sungguh ya. Kita mau menghargai bagaimana pengorbanan Tuhan kita di kayu salib. Ya, yuk semua tutup mata, lipat tangannya. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa di kayu salib Tuhan. Karena dengan pengorbanan-Mu itu kami beroleh hidup yang kekal. Kami diselamatkan dari hukuman kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu dalam hidup kami ini. Sehingga Tuhan kami boleh hidup dengan sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan.
Tolong kami Bapa, agar kami semakin hari Tuhan, semakin boleh hidup sesuai dengan firman-Mu, dan kami boleh semakin lebih baik lagi Tuhan. Kami boleh mencintai kedua orang tua kami mencintai saudara kami Tuhan, dan kami mencintai semua orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan Paskah tahun ini Tuhan. Walaupun kami melewatinya di masa pandemi ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan semuanya itu tidak mengurangi makna Paskah Tuhan, tidak mengurangi sukacita kami menyambut Paskah ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan pandemi ini segera berlalu, dan kami percaya, kami berharap kepada Engkau Tuhan, kiranya Tuhan, biarlah Paskah ini menjadi benar-benar teladan untuk kami Tuhan, meneladani sikap-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan Tuhan adik-adik kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya kesehatan Tuhan, hikmat-Mu Tuhan ada bersama dengan mereka, penyertaan-Mu juga ada bersama dengan keluarga mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga guru-guru yang ada. Kiranya semakin hari kami boleh semakin layak melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami bersyukur karena kebaikan-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.